Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian yang ibu cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, berkat kasih sayangnya, berkat nikmat iman dan Islam, serta nikmat-nikmat lain yang tidak pernah bisa kita hitung dan kita ukur, kita masih bisa berjumpa dengan bulan yang penuh keberkahan ini. Bulan di mana Allah lipat gandakan segala kebaikan. Dan alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam acara kurma di bulan Ramadan tahun ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia agung, manusia terbaik, Nabiyuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga Allah mampukan dan berikan keistiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Orang tua adalah manusia yang telah banyak mencurahkan perhatiannya kepada kita. Mereka mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan kelelahan demi kelelahan mereka telah lewati untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Orang tua mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Bahkan haknya disebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya adalah sebagai berikut: hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah sedikit pun juga, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setelah kita beribadah kepada Allah dengan tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua? Dalam Al-Quran banyak sekali perintah Allah yang menjelaskan tentang cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di antaranya adalah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di ayat ini dijelaskan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah engkau mengucapkan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dari ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berlaku lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti perasaan mereka dengan kata-kata yang bisa melukai perasaannya. Kita diajarkan bisa berbicara dari satu kata ke kata-kata yang lainnya sampai kita bisa berbicara dengan ribuan kata, bukan untuk membantah ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu. Cara berbakti kepada kedua orang tua juga dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Yang artinya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, dari 2 ayat yang telah kita dengar tadi, jelas sekali bahwa Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan wajib berbuat baik kepada orang tua dengan cara lemah lembut, dengan cara berlaku yang baik, dengan tidak menyakiti perasaannya. Dan cara bersyukur yang baik kepada kedua orang tua kita adalah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Bagaimana bunyi doa tersebut? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu kecil. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah dan anak-anakku sekalian, ternyata berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad seorang anak. Maka ini adalah kesempatan seorang anak untuk mendapatkan pahala jihad yang besar, karena Rasulullah menyebutkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua termasuk jihad, dan durhaka kepada orang tua dalam Islam dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan durhaka kepada orang tua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan percepat sanksinya di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, hidupnya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, yuk mulai sekarang, yang belum bisa berbuat baik kepada ibu bapaknya, mulai sekarang niatkan untuk lebih baik dalam berbakti kepada orang tua, untuk bisa mendoakan orang tuanya setiap hari. Karena anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hidupnya senantiasa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
Allah akan mudahkan rezekinya. Dan anak yang berbakti kepada orang tuanya akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk bisa menjadi anak-anak yang senantiasa mampu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sehingga Allah ridho kepada kita dan bisa memasukkan kita dan orang tua kita ke dalam surganya. Demikianlah kultum singkat pada sore ini. Sesungguhnya yang baik adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk adalah datangnya dari kesalahan diri saya pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.